Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, digitalisasi database supporter pasca Kanjuruhan. Terkait dengan database yang dicanangkan oleh pemerintah melalui PSSI, Bung Muskar, apakah ini adalah salah satu proses kontrol dari pemerintah? Apakah juga seharusnya untuk tiketing juga, Pak? Iya, salah satunya juga seperti itu. Makanya kami dalam hal ini menyambut baik ini dengan adanya apa yang disampaikan oleh PIPA dan ini harus dilakukan oleh pihak PSSI. Lalu kemudian pemerintah juga menanggapi secara cepat. Maka apa yang terjadi di Kanjuruhan ini kan juga akan bisa terdata ketika akan terjadi kejadian-kejadian berikutnya. Anggaplah di Kanjuruhan ini kan kita melihat ada anak-anak yang juga sampai harus berenggut nyawanya. Nah ini kan juga kalau misalkan dalam sudah terdatabase maka kan ada aturan-aturan sebetulnya umur berapa yang bisa ikut menyaksikan kan. Nah, kalau misalkan sampai umur 10 tahun juga harus ikut menyaksikan pertandingan sepak bola ya kan, itu kan juga perlu ada antisipasi kan. Nah yang kita tidak takutkan ketika ada terjadi kejadian-kejadian seperti ini maka akan bisa menimbulkan bahaya buat mereka. Secara otomatis dengan terdatanya nantinya mungkin akan ada aturan-aturan yang akan dikeluarkan oleh pihak PIPA bahwa yang bisa nanti didata adalah di atas daripada umur 17 tahun seperti itu. Sehingga proses dalam menyaksikan pertandingan dalam setiap daerah itu nantinya itu jauh bisa diantisipasi, dan ini adalah merupakan pembelajaran yang sangat besar buat kita ya kan. Kalau saya secara pribadi mungkin mengusulkan database ini bukan cuma dimiliki oleh PSSI nantinya, tetapi dari setiap daerah-daerah itu harusnya dia memiliki sendiri. Jadi ada database tersendiri buat mereka untuk setiap daerah, lain juga nantinya yang dimasukkan di database dari pihak PSSI. Keunggulannya seperti apa, Pak? Iya, di setiap daerah ada. Artinya daerah kan biasanya ini kan kalau misalkan supporter itu kan melahirkan anggota-anggotanya yang ikut di dalam menyaksikan yang fanatik itu kan mereka biasanya kan tidak menerima umur kan. Biasanya umur yang 12 tahun juga karena ikut, mereka pasti ikut menerima, ya kan? Secara otomatis kalau ini dimasukkan, kalau PSSI juga akan memberikan kesempatan kepada mereka, umur itu saya rasa kurang efektif. Harusnya di atas umur 17 tahun. Tetapi kalau daerah kan biasanya tidak. Ada pengkaderan buat mereka mungkin. Ada hal yang seperti itu. Jadi kalau misalkan daerah terbentuk sendiri ada database yang mereka miliki, ya silahkan. Mereka misalkan karena kan sepak bola ini kan bukan cuma umur di atas 20 tahun ya kan, ada juga kan umur yang U20, 17, 15, otomatis kan yang 15 ini kan juga ikut menyaksikan itu adalah umur-umur yang 15 juga kan, biasanya seperti itu. Nah, kalau ketika daerah memiliki tersendiri maka otomatis setiap supporter juga bisa mendata ya kan, bisa mendata seperti, karena ini kan kita juga tidak bisa menghilangkan masyarakat yang cinta dengan sepak bola, harus memang ada kalangan umur juga. Kenapa? Karena dalam persepak bolaan ini sampai dengan umur 8 tahun, 10 tahun itu kan sudah ada kejuaraan-kejuaraan yang dibuat oleh setiap daerah. Nah inilah kami berharap bahwa daerah juga memiliki database tersendiri, lalu yang pemerintah juga dalam hal ini PSSI harus memiliki database yang lebih lengkap lagi ya kan. Kenapa? Karena keseluruhan seluruh Indonesia harus mereka miliki datanya, sehingga kalau ada kejadian-kejadian yang ataupun yang akan menimbulkan kejadian, mereka cepat untuk mengetahui dan mengantisipasi seperti itu. Oke, saya ke Bung Ansar. Bung Ansar, ini kan untuk kejadian ataupun tragedi yang ada di Kanjuruhan, kita tidak menyalahkan satu pihak, namun juga perlu evaluasi menyeluruh bagi seluruh elemen, baik itu kemudian pengamanan, supporter dan lain sebagainya. Apa kira-kira yang menjadi solusi sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak akan ada lagi di kemudian hari? Oke, baik, terima kasih Mbak Vika. Pasca kejadian yang terjadi di Kanjuruhan kemarin, tentunya ada banyak yang perlu kita evaluasi di dalam dunia sepak bola kita di Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri fanatisme sepak bola Indonesia itu sangat luar biasa secara umum, apalagi di Makassar sendiri secara khusus. Tentunya yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana sosialisasi
tentang sepak bola, tentang aturan sepak bola tentunya kepada seluruh kalangan, seluruh supporter. Nah, setidaknya untuk bisa menambah pengetahuan bagi para penggemar sepak bola agar bisa mengetahui, oh ketika kita datang ke stadion ini hal yang harus kita lakukan, ini hal yang tidak harus kita lakukan. Setidaknya kita harus menanamkan lebih dini persoalan bagaimana menonton sepak bola yang lebih baik, yang bisa menghasilkan hal-hal yang lebih positif, setidaknya hadir kenyamanan pada diri kita sebagai seorang supporter. Oke, dan itu diterapkan oleh supporter yang ada di Makassar? Ya, betul. Seperti apa kemudian bentuk sosialisasi kepada para teman-teman supporter? Saya melihatnya seperti ini, Mbak Fika ya. Supporter PSM Makassar itu bisa kita katakan sudah sangat dewasa. Melihat ketika setiap pertandingan kandang maupun tandang PSM sendiri. Nah, setidaknya kan melihat kalangan supporter kan tidak melihat umur, Mbak Fika ya. Artinya tua muda ikut datang untuk menonton. Nah, dari hal itu kita bisa melihat bahwasanya teman-teman supporter yang mungkin sudah lama menjadi penggemar sepak bola, yang sudah duluan datang ke stadion untuk menonton sepak bola, itu bisa memberikan penerapan kepada adik-adik ke bawahnya untuk bisa memberikan suatu pemahaman bahwasanya ketika kita nonton sepak bola itu seperti ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, dengan adanya kejadian ini mungkin saja ada beberapa atau sebagian orang yang akan kemudian takut untuk datang menonton langsung pertandingan sepak bola. Bagaimana kemudian bentuk dukungan Anda, bentuk motivasi Anda kepada seluruh supporter yang ada di Indonesia, mungkin secara umum dan untuk di Makassar secara khusus, Bung? Baik, berbicara mengenai secara umum, tentunya kita harus kembali mengembalikan psikologi masyarakat terhadap sepak bola itu seperti apa. Artinya harus ada edukasi yang lebih mendalam, yang lebih jelas, yang lebih terang terhadap seluruh kalangan masyarakat untuk bisa mengembalikan ketertarikan terhadap dunia sepak bola tentunya. Mungkin seperti itu. Oke. Saya ke Bung Muskar. Bung Muskar, ada wacana yang mengatakan bahwa FIFA nantinya akan berkantor di Indonesia. Dan ini apakah lebih memudahkan untuk mengontrol seluruh untuk pertandingan ataupun seluruh persepak bolaan di Indonesia, atau seperti apa, Bung, menurut Anda? Iya. Kalau kita melihat pasca dengan Kanjuruhan ini kan, pihak Presiden kan melakukan komunikasi yang sangat efektif dan bahkan aktif kepada pihak FIFA, sehingga sangat cepat pihak FIFA menanggapi hal-hal yang terjadi di pasca kejadian ini. Oleh karena itu, ya FIFA dengan hadirnya saat ini di Indonesia, mereka kan diminta oleh Bapak Presiden untuk betul-betul bisa melakukan penataan terhadap persepak bolaan kita yang ada di Indonesia. Saya rasa dengan kehadiran FIFA dalam hal ini sangat besar perannya untuk kemudian nantinya membantu PSSI di dalam melakukan proses pembinaan. Utamanya kan kita melihat dengan kejadian ini, termasuk stadion kita yang memang belum layak ya. Hampir kita katakan bahwa mungkin kalau dengan kita melihat kelayakan, ya saya katakan 80% lah stadion kita yang ada di Indonesia belum layak ya. Oleh karena itu dengan hadirnya FIFA di Indonesia ini, mudah-mudahan mereka mampu untuk betul-betul mengamati dan mengawasi daripada persepak bolaan kita yang ada di Indonesia. Bukan hanya dengan melakukan penerapan daripada database ini, tetapi setelah menerapkan database ini, kami yakin bahwa pasti pihak PSSI juga akan melakukan langkah-langkah lagi ketika pendataan sudah seluruhnya sudah komplit, sudah dilakukan, maka sosialisasi harus senantiasa dilakukan, ya kan? Kita kan sudah punya data, berotomatis kita bisa memudahkan untuk mengundang para supporter-supporter kita untuk melakukan sosialisasi dalam hal apa? Mungkin dalam hal untuk proses penerapan apa-apa yang harus mereka pahami di dalam melakukan fanatik terhadap sebuah tim yang mereka jagokan kan itu nantinya. Jadi mereka harus banyak dilakukan sosialisasi seperti itu. Kenapa? Karena
kita berharap bahwa kejadian ini menjadi sebuah proses pembelajaran besar bagi Indonesia dan dunia juga, ya kan? Karena ini kan kejadian ini bukan dukanya Indonesia, tetapi dukanya persepak bola yang ada di dunia. Dan kita bisa menyaksikan bahwa setiap pertandingan-pertandingan yang ada dilaksanakan baik yang dilaksanakan di Inggris, ya kan, di Italia, mereka kan melakukan hening cipta dulu, ya kan, berdoa dan lain sebagainya. Berarti ini duka ini adalah duka seluruh persepak bola yang ada di dunia. Pasca inilah harus menjadi proses pembelajaran buat Indonesia, utamanya PSSI. Kalau kami katakan banyak dari sisi-sisi kekurangan-kekurangan yang harus kita akui, itu memang harus kita akui. Tetapi kita juga tidak bisa melepaskan bahwa Indonesia ini kan kita juga dalam proses pembiayaan apa dan lain sebagainya itu membutuhkan juga bantuan-bantuan yang sangat besar, sehingga memang ya harus kita akui bahwa PSSI harus melakukan langkah-langkah untuk lebih konkret lagi melihat apa-apa yang harus didahulukan. Nah, salah satunya yang harus didahulukan dan tidak bisa menjadi tawar-menawar adalah penerapan database yang ada pada setiap supporter. Kenapa? Karena proses kejadian-kejadian ini kan sudah kita menyaksikan sendiri. Nah, jadi ya apa yang disampaikan teman-teman juga memang pihak pengamanan juga kita tidak bisa terlalu menyalahkan mereka, ya kan? Karena kan mereka ini kan menerima seluruh supporter ini, mereka tahu dari mana datangnya ini mereka semua, ya kan? Otomatis kalau dengan data kita sudah lengkap, mereka kan bisa lebih memudahkan untuk mendata. Oh, ini supporter ini datangnya dari sini, sehingga mengantisipasi kejadian-kejadian itu atau melakukan proses penanganan bisa lebih cepat dan lebih dini. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi secara umum dari pengamat olahraga Bapak menyambut baik dengan adanya kemudian wacana database supporter ini, Pak, ya. Iya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.